Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'idah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa tamim wa adim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah pertama-tama saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri yang sangat hina dan rendah ini, kedua kalinya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tanamkan, kita renungkan dalam hati bahwa seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk membuat kita celaka, maka mereka tidak akan mampu mencelakai kita kecuali jika Allah menghendaki hal itu. Demikian pula seandainya seluruh manusia dan jin bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali apabila Allah menetapkan hal itu. Oleh karenanya, marilah kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala dan kita percaya penuh kepada Allah. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki, pasti tidak akan pernah terjadi. Saudara, marilah kita ingat selalu bahwa kita sekarang ini bukan tengah berada di surga, melainkan kita berada di kehidupan dunia. Sebagaimana kita tahu bahwa dunia adalah tempat berbagai musibah dan bala. Dunia ini memperdaya, mendatangkan mara bahaya, dan pada akhirnya berlalu begitu saja. Marilah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala dan bersabar atas musibah yang Allah ujikan kepada kita. Jangan sampai kita memprotes atau sampai menyala-nyalakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi para hambalah yang akan ditanya. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Marilah kita bersabar sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaifi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami Allah pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, marilah kita menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmulah kita mampu membedakan dan mengambil pelajaran, agar kita tidak mudah kecewa atas semuanya. Kalaupun sudah terlanjur kecewa, terlanjur sedih, kita tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi sampai putus asa dalam hidup. Kalau kita menempatkan ilmu sebagai penglihatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah bersumpah dalam surat Al-Balad bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kesulitan hidup, diciptakan susah payah, diciptakan dengan keletihan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Jadi Allah ini diperkuat dengan nasihat Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari di dalam kitab beliau Al-Hikam, dan merupakan kitab yang saya gemari akhir-akhir ini untuk saya mutolaah. Al-Imam menasihatkan yang berbunyi la tastaqrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhid dar. Artinya jangan heran, jangan kaget atas segala kesengsaraan selama kamu masih berada di dunia. Kesulitan yang pertama kali dialami seorang manusia adalah ketika tali pusarnya dipotong. Kemudian ketika diikatkan bedong ke badannya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan dan susah bergerak. Lalu ia merasakan kesulitan ketika menyusu kepada ibunya. Seandainya ia tidak menyusu, maka ia akan terlantar dan kelaparan. Lalu ia merasakan sakit saat tumbuh giginya. Setelah itu ia akan mengalami kesulitan saat disapih, melebihi rasa sakit terkena pukulan. Kemudian ia merasakan rasa sakit saat dikhitan. Setelah melewati itu semua, ia akan menghadapi guru yang mendidiknya, menggemblengnya, dan terkadang memberikan hukuman kepadanya. Setelah itu ia akan disibukkan dengan persiapan nikah dan disibukkan dengan pekerjaan setiap hari untuk menafkahi keluarganya. Lalu ia akan disibukkan dengan urusan anak dan istri. Kemudian disibukkan dengan membangun rumah dan melengkapinya dengan berbagai perabotan rumah tangga. Setelah itu ia akan memasuki usia tua, badan lemah dan beberapa anggota badan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi berbagai penyakit yang sewaktu-waktu bisa saja menyerangnya, layaknya flu, sakit kepala, sakit gigi, sakit jantung, sakit paru-paru, ditambah lagi dengan terinfeksi virus dan lain sebagainya. Dan ditambah lagi dengan beban hidup seperti hutang, mengangsur cicilan, dicaci orang, dibicarakan kejelekannya sama tetangga dan lain sebagainya. Hingga tibalah saatnya sakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Setelah hembusan nafas yang terakhir, apakah berakhir semua kesulitan? Belum saudara. Masih ada lagi. Setelah itu ia akan memasuki alam barzah dan alam akhirat. Di sana ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ada hisab, ada perjalanan melewati sirat, hingga pada akhirnya masa penentuan itu tiba. Apakah ia akan merasakan berbagai kenikmatan surga ataukah ia akan sengsara di neraka? Tapi ingatlah saudara,
Pada setiap ujian, pada setiap cobaan yang datang kepada kita, disitulah ada cintanya Allah kepada kita semua. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya di dalam kitab Mukhtarul Hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu." Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah itu akan menguji dengan cobaan agar Allah bisa mendengarkan rintihan dan munajat seorang hamba itu. Saudara-saudara seiman, karenanya marilah kita laksanakan semua perintah Allah. Marilah kita saling berpesan serta berwasiat untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan kesabaran. Marilah kita bersabar atas musibah dan bala yang menimpa kita. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah disebabkan musibah yang menimpa kita. Jangan sampai musibah dan berbagai kesulitan hidup menyebabkan kita melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Janganlah kita memprotes Allah ketika terkena bala dan musibah. Hendaklah kita bersabar dan terus-menerus menjalankan kewajiban dan menjauhi perkara yang diharamkan dalam keadaan apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sehingga pada akhirnya kita semua bisa mendapatkan tujuan akhir kita, impian kita selama ini, yaitu mendapatkan husnul khotimah dan surganya Allah Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azila syirka wal musyrikin wa unsur ibadaka muwahhidiyah wa unsur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba wal qarana wal zalazila wal mihan wa su'al fitnah wal mihana ma zahara minha wa ma batan
عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.